Hai guys, balik lagi bareng aku Marcella Maria. Hari ini aku akan share ke kalian tips bagaimana merawat organ kewanitaan setelah melahirkan secara normal. Menarik ya. Jadi waktu itu ada yang tanya ke aku, "Sel, lo robek nggak waktu melahirkan si Nuku?" Oke, well ini kan pertama kali pengalamanku untuk melahirkan secara normal. Dan Nuku adalah anak pertamaku. Jadi waktu itu memang aku lihat betul dokter sengaja banget merobek Miss Viku karena aku udah berusaha mengejan bolak-balik, tapi ternyata si Nuku nggak kunjung brojol juga. Dan waktu itu diguntingnya kalau nggak salah inget itu pada saat Nuku sudah terlihat ubun-ubunnya aja. Jadi kayak memang harus digunting. Kalau ditanya sakit nggak? Jujur ya, kalau ditanya sakit atau enggak, waktu itu aku nggak ngerasa sakit digunting karena aku udah ketutup sama proses melahirkan mengejan yang super duper sakit banget. Jadi kayak pas digunting itu kayak nggak kerasa aja gitu. Tapi kalau kalian bilang, "Ih, sakit banget loh digunting," misalnya kalian ngerasa kayak begitu, nah itu kan beda lagi karena kan aku sama kalian pasti punya pengalaman yang berbeda. Jadi setelah proses melahirkan waktu itu aku inget banget itu yang namanya nyut-nyutan, trauma, bengkak gitu kan di Miss V kita itu udah nggak tergambar lah, pokoknya nggak enaknya itu rasanya gimana. Tapi seingatku aku langsung pakai yang namanya pembalut maternity. Itu memang pembalut khusus orang yang sesudah bersalin sih. Jadi kita tidak pakai pembalut biasa karena takutnya kan pasti ngerembes kemana-mana. Jadi kalau pakai pembalut yang maternity ini memang lebar banget dan panjang, jadi otomatis akan bikin nyaman kita gitu. Terus yang kedua, jadi walaupun kita ini ngerasa kayak nggak enak ya, maksudnya udah sakit, nyut-nyutan, merah gitu kan, tapi hal yang harus kita perhatikan adalah kita harus menjaga kebersihan Miss V kita, yaitu salah satunya adalah dengan cebok. Nah, cebok ini penting banget, super duper penting. Karena apa? Di situ kan pasti banyak kuman, terus darah juga masih ngocor terus. Kalau misalnya kita jarang cebok dan kita jarang ganti pembalut, itu pasti kuman akan terus bersarang di situ dan nantinya akan menjadikan infeksi. So kalian harus sering-sering cebok. Nah, aku sarankan, kan biasanya ini di kamar mandi kita ada yang pakai gayung ceboknya, ada yang pakai tembakan air tuh loh, yang kalau kita nggak tahu ya, maksudnya kalau di luaran kita nggak tahu, terus pas kita nyemprot itu terlalu kencang akhirnya sakit banget ya kan, pernah ngalamin kan? Aku pun pernah gitu. Jadi hal yang pertama yang harus kalian perhatikan kalau di rumah kalian ada tembakan air, itu kalian harus setting dulu tekanan airnya. Jadi pada saat kalian semprot itu nggak terlalu kenceng, jadi aman buat disemprotin ke Miss V kita. Oke? Nah, terus kalau nggak, yang kedua caranya kalau nggak ada tembakan air itu, kalian bisa pakai botol. Kalau aku sih biasanya kalau misalnya pergi ke tempat yang tidak ada tembakan airnya, aku pakai yang botol gitu. Nah, botol ini aku isiin air dingin. Kenapa aku isiin air dingin? Itu rasanya itu enak aja gitu, kayak adem, nyos. Kemudian setelah dibersihkan, kalian jangan lupa lap Miss V kalian pakai tisu kering. Cukup di tap-tap aja, jangan digosok-gosok ya. Iyalah, kalau digosok-gosok ya pasti sakit semua. Oke, jadi kalian cukup tap-tap aja sampai kering ya, walaupun pada saat ngetek-tek gitu kan agak nyut-nyut gitu kan, nyut-nyut sedap maksudnya. Cuman ya udah, kalian harus tahan itu karena memang harus bersih, super duper bersih, itu yang harus kita jaga. Yang pasti kita harus sering ganti-ganti pembalut. Jadi kalau misalkan udah penuh sedikit langsung aja ganti, jadi jangan nunggu sampai penuh, atau kalau nggak alasan sayang buang-buang pembalut nanti aja, itu jangan sampai. Jadi kalau misalnya ngerasa udah
penuh langsung ganti, penuh ganti aja. Kalau misalnya sehari harus sampai 6 sampai 8 kali ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan misfi kalian bersih gitu. Oke ya, jadi yang harus kalian perhatikan adalah satu, rajin bersihkan misfi kalian dengan air dingin. Dua, kalau masih nyut-nyutan, aku rasa sih memang masih nyut-nyut kan, karena waktu itu memang agak lama juga sih nyut-nyutanku. Itu biasanya aku kompres pakai es batu, tapi es batunya harus dibalut dulu dengan kain ya. Jadi jangan langsung es batu langsung tempelin, enggak. Jadi harus dibalut dulu dengan kain, kemudian tempelin tuh di selangkangan. Jadi biar kesannya tuh adem, terus enak lah pokoknya. Yang ketiga, jangan malas bergerak biar cepat kering. Karena biasanya orang yang malas bergerak, maksudnya karena dia ngerasa sakit, ya udah aku diem aja, aku duduk aja karena sakit, itu justru malah lama banget keringnya. Jadi jangan sampai kalian malas bergerak ya. Yang keempat, kalian bisa pakai obat pencuci intim, merek apa aja lah. Yang pasti kalian boleh pakainya itu sedikit aja, jangan nggak usah banyak-banyak. Yang pasti biar organ intim kalian tetap bersih. Yang kelima, jangan berhubungan suami istri dulu. Bilang sama suaminya kalau kondisi misfi kita ini masih cedera lah, terus masih mengalami pembengkakan lah. Kan gak enak juga kan kalau misalnya pas lagi sakit begitu terus kita berhubungan intim. Lagian juga gak diperbolehkan sebelum masa nifas berakhir. Bener apa bener banget? Yang keenam, itu jangan lupa minum obat sama oleskan salep. Karena waktu itu aku setelah proses melahirkan, yang aku ingat adalah dokter memberikan salep dan obat untuk diminum. Kalian bisa minta ke dokter kalian resepnya. Lalu yang ketujuh adalah senam Kegel. Senam Kegel itu adalah gerakan sederhana untuk menahan dan melepas otot dasar panggul. Jadi fungsinya senam Kegel ini apa ya? Yaitu tadi, fungsinya itu tadi. Cuman karena pengalamanku yang selalu tiba-tiba ngompol gitu aja, padahal dulu-dulu sebelum aku melahirkan yang namanya mau pipis aja bisa ditahan, tapi sekarang tuh kalau mau pipis tuh gak bisa ditahan, jadi akhirnya ngompol gitu aja. Nah, fungsi dari senam Kegel itu tadi. Jadi untuk meminimalisir biar kalian gak ngompol-ngompol lagi setelah proses melahirkan. Begitu aja tips dari aku. Kalau kalian mau ada tips lainnya selain yang aku punya, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk share ke ibu-ibu lainnya ya. Dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye.